Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita, yang mana biasanya kajian rutin kita yaitu di hari Selasa kemarin, kemudian kita undur di hari ini insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat dan pertolongan, kesehatan dan rizki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang lalu telah kita selesaikan tentang hukum, masih ada di bab fikih, yaitu hukum kita mengusap sepatu, kemudian hukum kita mengusap perban, kemudian al-imamah, surban, dan juga yang lainnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum mandi. Insya Allah masalah mandi tidak ada yang tidak tahu, semua pada tahu ya, hukum mandi. Pentingnya kita belajar hukum mandi, apalagi tanda petik adalah mandi wajib. Harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kapan kita harus mandi wajib? Kemudian seperti apa tata caranya dan sunnah-sunnahnya perlu kita harus tahu. Kalau kita seandainya yang mana itu adalah mandi wajib, kita mengerjakan tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh syariat, maka mandinya tidak sah. Dan otomatis kalau seandainya mandi wajib tidak sah, maka wudhunya pun tidak sah dan sholat pun tidak menjadi sah. Makanya pentingnya kita belajar tentang masalah taharah termasuk dalam mandi adalah agar kita tahu kapan sih orang itu wajib mandi. Karena orang wajib mandi tidak hanya dia ketika dia berhubungan suami istri saja, tidak, ada beberapa yang mana dia wajib mandi besar. Laki-laki dan perempuan juga sama. Nah, kita akan pelajari berikut ini. Al-mas'alatul ula, yaitu tentang babul ghusl, bab mandi. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah makna mandi, makna al-ghusl, wa hukmuhu, dan hukumnya, wa daliluhu, dan dalilnya. Dalil tentang wajibnya mandi. Apa itu? Yang pertama adalah maknanya. Maknahu al-ghuslu lughatan masdar min ghasala syai', min ghasli syai', atau yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan wa huwa tamamul ghusl jasad kullah. Makna mandi secara bahasa artinya ta'mimul ma' bil badan bil jasad, yaitu menyiramkan atau badan kita terkena air secara keseluruhan. Itu namanya mandi secara bahasa, yaitu ta'mimul ma' atau tamamul ma' bil jasad, yaitu air itu artinya kita menggunakan air untuk apa? Untuk membasahi badan kita, yaitu namanya mandi. Itu secara bahasa. Kemudian mandi secara istilah yaitu ta'mimul badan bil ma', yaitu kita mandi menggunakan atau mengguyur air ke anggota badan kita. Au isti'malu ma'in tahurin
fi jami'il badan, yaitu kita menggunakan air yang suci untuk apa? Untuk mandi ke seluruh anggota badan. Ingat, menggunakan air yang suci. Apalagi kalau seandainya itu adalah mandi wajib, maka air yang suci dan mensucikan. Kita sudah menjelaskan kemarin tentang macam-macam air ya. Mana air yang boleh kita pakai untuk bersuci dan mensucikan. Apakah kita boleh mandi dengan air teh, yang mana itu adalah mandi wajib? Apakah sah, apakah tidak? Maka tidak sah. Boleh nggak kita mandi dengan menggunakan air yang keruh? Mandi wajib menggunakan air yang keruh. Kita sudah menjelaskan kemarin. Boleh nggak kita mandi wajib dengan menggunakan air kopi, air sirup, air jus dan sebagainya? Maka tentu tidak sah mandi wajibnya. Nah, itu mandi dengan menggunakan ma tohur, yaitu air yang suci dan mensucikan, yang tidak tercampuri oleh benda-benda najis atau benda-benda at-tahirat, tapi merubah sifat air tersebut dari warna, bau dan rasanya. Maka ketika itu tidak sah mandi seseorang tersebut. Naam. Ala sifatin makhsusah, dan juga punya sifat atau punya kaifiyah, punya tata cara yang khusus dalam mandi. Ala wajhi ta'abbud lillahi subhanah, niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian wajib, apalagi dalam mandi wajib, pengertian wajib apabila kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala karena ibadah. Apabila tidak dikerjakan maka berdosa. Nah, hukmuhu, hukumnya, hukum mandi itu apa? Hukum mandi itu apa? Wal ghuslu wajibun idza wajaba sababu liwujubihi. Idza wajada sababa liwujubihi. Mandi itu hukumnya wajib apabila ada penyebab dia wajib mandi. Nanti sebab-sebabnya apa saja kita akan lihat nanti. Mandi itu hukumnya wajib, yaitu mandi wajib berarti. Mandi itu hukumnya wajib apabila ada penyebab dia harus mandi. Maka hukumnya wajib. Kalau seandainya dia tidak mandi, kemudian mengerjakan hal-hal yang syaratnya harus dia mandi terlebih dahulu, maka dosa. Berdosa dan tidak sah ibadah tersebut, seperti sholat atau tawaf ataupun yang lainnya seperti baca Al-Quran. Maka hukumnya wajib mandi tersebut apabila ada penyebab atau penunjang dia wajib mandi. Liwujubihi liqaulihi ta'ala. Dalilnya apa? Al-Quran. Apa kata Allah? Wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian junub, kata Allah, fattaharu, maka bersucilah atau maka mandilah. Dan sini adalah fi'il amr yaqtadil wujub. Fi'il amr atau kata kerja perintah yang menunjukkan wajib hukumnya kita mandi. Wal ahadits allati warada fiha kifiyatul ghusl an Ali bin as-sahabah naqlan an Rasulullah sallallahu dala ala wujubihi. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya mandi, yaitu apa? Yaitu yang langsung dicontohkan Nabi SAW dan disaksikan oleh para sahabat, dan diwariskan juga oleh para sahabat, bahwasanya ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW wajib mandi, dan Nabi SAW telah mencontohkan tersebut, maka menunjukkan bahwasanya mandi tersebut adalah wajib hukumnya. Apa saja perkara-perkara yang wajib bagi seseorang itu harus mandi setelah mengerjakan perkara tersebut? Yang pertama, mujibatuhu, hal-hal yang wajib bagi dia mandi. Yang pertama adalah khurujul mani min makhrajihi, keluarnya mani dari tempat keluarnya atau dari kemaluan yang depan. Laki-laki perempuan juga sama, keluarnya mani. Wa yustaratu ayyakuna dafaqan biladzah min dzakarin wa untha, yaitu dengan syarat keluarnya mani tersebut dengan keras. Antum bisa membedakan ya, insyaallah antum dan juga sebagian dari kita atau teman-teman ada yang sudah balik pasti mengetahui tersebut, antara ini air mani atau ini adalah air madhi.
Kalau madi gimana sifatnya, kemudian keluarnya seperti apa, itu adalah sifatnya berbeda dengan air mani. Dan juga buat antum yang belum balik, maka perhatikan masalah ini ketika keluar dari kemaluan antum tentang sifat-sifat ini adalah khurujul mani, keluarnya mani, yaitu keluarnya dengan dafq, dengan keras keluarnya. Ya, seperti moncrat. Kemudian biladzah, dan juga keluarnya dengan nikmat. Keluarnya dengan nikmat, dengan rasa enak, maka ketika itu wajib dia mandi ketika ingin mengerjakan sholat atau ingin mengerjakan hal-hal yang diwajibkan adalah bersuci. Wajib bagi dia mandi. Rajulun kana au untha. Laki-laki juga perempuan juga sama. Tidak cuma laki-laki saja, perempuan juga sama. Ketika dia keluar mani dengan sifat yaitu tadi dengan ngerasa enak dan juga keluarnya dengan keras, maka dia wajib mandi. Liqaulihi ta'ala, masuk ke dalam ayat wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub, yaitu apa? Fattahharu, maka mandilah. Dan junub itu bisa, kalau laki-laki bisa laki-laki perempuan bisa ihtilam dengan seperti mimpi basah. Mimpi junub. Ya, mimpi junub. Maka ketika dia mimpi junub, maka wajib dan juga menjadi balik tentunya. Wajib bagi dia memandi sebelum mengerjakan sholat. Kemudian hadisnya adalah hadis li Ali radhiyallahu taala anhu. Idza fadhahtal ma faghtasil, kata Nabi SAW. Hadis Imam Abu Dawud. Kata Nabi SAW kepada Ali, idza fadhahtal ma, apabila keluar airmu, air manimu, yaitu air yang keluar dengan keras, faghtasil, kata Nabi, maka kamu wajib mandi. Malam yakun naiman wa nahwi fala yustaratul ladzah, kecuali orang tidur. Ya, karena orang tidur itu tidak ngerasa, kadang ngerasa tidak ngerasa enak, tidak merasa nikmatnya, tidak ngerasa dia. Tiba-tiba ketika dia bangun dari tidur ngerasa sudah mungkin celananya atau mungkin sarungnya sudah basah ya. Dan ciri-cirinya mani adalah dia kental, dan juga putihnya seperti al-ajin, baunya seperti al-ajin, seperti apa namanya, tepung ya, tepung yang diadon, baunya seperti itu. Maka ketika mendapatkan seperti itu, ketika dia bangun dari tidurnya, walaupun dia dalam tidurnya tidak ngerasa nikmat, maka wajib dia mandi. Itu namanya air mani. Karena kadang orang tidur tidak ngerasa, sebagian ya, kadang memang sebagian ada yang ngerasa karena dengan dari mimpinya pun dia sudah merasa seperti itu. Tapi kadang sebagian orang yang tidak merasa, ketika sudah bangun dari tidur, laki-laki atau perempuan, sudah mendapati sarungnya atau celananya atau baju tidurnya sudah basah dengan air mani, maka ketika itu wajib hukumnya dia mandi. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang perempuan, hal 'alal mar'ati ghusl idza istalamat ya Rasulullah? Apakah bagi perempuan wajib mandi ketika dia mimpi basah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, na'am, idza ra'atil ma'. Iya, kalau dia melihat air mani tadi. Nabi SAW tidak menjelaskan, iya, kalau dia ngerasa enak atau juga ngelihat air, enggak. Kalau dia melihat bekas atau ada sisanya bahwasanya itu adalah air mani, maka sudah, dia wajib mandi. Dan ini hukumnya ijma. Ya, ingat, sifat air mani adalah beda dengan air madi, karena air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan itu ada berapa? Ada air mani. Yang pertama adalah air kencing, kemudian air mani. Ini yang laki-laki perempuan. Air kencing, air mani, air madi, kemudian air wadi. Kalau perempuan ada darah haid dan juga tentang nifas juga ya. Itu khusus perempuan. Ada berapa? Ada 4. Ada 4 dan 5, 6 untuk perempuan. Dan sifatnya air mani adalah dia kental dan juga warnanya putihnya lebih pekat. Ya, dan baunya juga apa? Baunya juga seperti al-ajin, seperti adonan tepung. Baunya seperti itu, dia kental. Beda seperti, dan hukumnya adalah tidak najis, ya. Seperti yang pernah kita jelaskan, hukumnya air mani adalah tidak najis. Kemudian ada air madi.
adalah air yang keluar ada indah haijani syahwa, yaitu ketika orang lagi syahwat, lagi nafsu, dia keluar. Sifatnya adalah dia bening dan juga tidak memiliki bau seperti air mani. Hukumnya najis dia. Air wadi adalah air juga sama yang keluar dari kemaluan, juga bening, dia tidak seperti air mani yang putihnya adalah kental, dan hukumnya adalah najis juga. Ketika terkena baju maka harus dicuci. Ini adalah tentang sifat air mani ya, air mani. Jadi ketika seseorang keluar dari kemaluannya air mani, entah itu tentang jima ataupun dengan mimpi basah, maka wajib bagi dia mandi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib bagi dia mandi adalah taghyibul hasyafah, taghyib hasyafatiz zakar kullaha au qadraha fil farj, yaitu masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Masuknya walaupun dengan masuk semuanya ataupun sebagian. Wa illam yahsul inzal, walaupun tidak sampai keluar mani, maka wajib bagi dia mandi bila hail, dan menyentuhnya adalah tanpa pembatas, tanpa membatas kain ataupun yang lain. Afwan, ana menjelaskan sepertinya agar faham ya. Ini juga tentang masalah pelajaran yang perlu diketahui adalah, yaitu apabila kemaluan laki-laki dan perempuan nempel bila hail tanpa ada pembatas, maka wajib alaihil ghusl, maka wajib bagi dia mandi wajib. Fa illam yahsul inzal, walaupun tidak keluar mani. Naam. Apa dalilnya? Li hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitana wajabal ghusl. Kata Nabi, apabila kalian jalasa baina syu'ab, artinya kinayah tentang jima. Seorang laki-laki ada di atas perempuan atau perempuan ada di atas laki-laki. Kemudian wa massal khitanul khitan, kemudian kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan bersentuhan, wajabal ghusl, kata Nabi, wajib bagi dia mandi walaupun tidak keluar air mani. Wajib bagi dia mandi. Lakin la yajibul ghusl fi hadhil hal illa ala ibni asr au binti tis'. Tetapi lihat dari umurnya. Kalau seandainya laki-laki tersebut masih kecil ya, umur 7 tahun, kemudian tidak sengaja bersentuhan kemaluannya dengan anak kecil juga, perempuan yang di bawah umurnya 9 tahun, maka tidak wajib mandi. Batasannya adalah kalau laki-laki adalah umur 10 tahun, kemudian perempuan adalah umur 9 tahun. Kalau di bawah itu, walaupun bersentuhan atau tidak sengaja ataupun seperti apa, maka tidak wajib mandi. Itu perkara kedua tentang wajibnya dia mandi. Kemudian yang ketiga adalah Islamul kafir walau murtadan, yaitu Islamnya seseorang. Kalau seandainya ada orang kafir masuk Islam, maka bagi dia wajib mandi. Bahkan sebagian ulama walau murtadan, atau sebagian orang dia muslim kemudian dia murtad, habis itu dia masuk lagi ke Islam, maka wajib bagi dia mandi. Apa dalilnya? Dalil yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim hina aslama ay yaghtasil. Nabi SAW menyuruh Qais bin Asim untuk mandi ketika dia masuk Islam. Nabi SAW menyuruhnya untuk mandi. Dan juga ada di riwayat tentang masalah Islamnya ibunya Abu Hurairah. Ketika Islam bersyahadat ataupun sebelum dia bersyahadat, maka wajib bagi dia mandi terlebih dahulu. Karena apa? Karena memang pada asalnya orang kafir adalah dia najis. Maka ketika dia mandi, dia menjadi suci. Jadi apabila ada seseorang pengen masuk Islam, maka wajib bagi dia mandi terlebih dahulu, kemudian dia membaca syahadat masuk Islam. Atau orang murtad juga sama, dia sebelumnya muslim kemudian dia murtad, setelah itu dia masuk Islam kembali, maka dia wajib
wajib mandi. Kemudian yang keempat adalah inqita' damul haid wan nifas. Ini bagi perempuan adalah selesainya atau berhentinya darah haid dan nifas, maka wajib bagi dia mandi. Jangan diundur-undur ya para akhwat ya, jangan diundur-undur. Ketika sudah darah haidnya berhenti di waktu duhur, ya sudah harus dia mandi, wajib dia mandi, karena ketika itu dia diwajibkan sholat duhur dan sholat asar. Jangan diundur-undur sampai terbenamnya matahari. Kalau antunna atau teman-teman tahu hukumnya, maka berdosa. Maka ketika itu dia wajib mandi, yaitu ketika darah haid sudah berhenti, maka wajib mandi. Atau darah nifas, kalau seandainya darah nifasnya sudah tidak keluar lagi, maka dia wajib mandi. Apa kata Nabi SAW? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi SAW qala li Fatimah binti Abi Hubaish. Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Wahai Fatimah, kalau seandainya kamu, artinya kamu datang haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Artinya kalau seandainya keluar darah haidnya, tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Kalau seandainya sudah selesai, darah haidmu sudah berhenti, maka faghtasili, mandilah kamu, fasalli, dan sholatlah. Dan ini adalah hukumnya wajib. Ketika berhenti darah haidnya adalah hukumnya dia wajib mandi untuk mengerjakan sholat. Jangan diundur-undur. Ini kebiasaan kebanyakan akhwat ya. Ketika sudah berhenti darah haidnya di duhur seandainya, malah mengundurkan waktu sampai ke terbenamnya matahari. Kemudian dia mandi hanya sholat maghrib saja. Tidak benar, tidak boleh. Tetap dia wajib bagi dia untuk sholat duhur dan sholat asar. Maka ketika bersihnya atau berhentinya darah itu ketika duhur, maka wajib dia mandi langsung untuk mengerjakan sholat duhur. Dan juga bagi laki-laki tidak boleh, yang memiliki istri adalah tidak boleh mencampuri istrinya yang lagi haid atau selesai darah haidnya tapi belum mandi. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh, tetapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Seorang perempuan selesai darahnya tapi belum mandi, tetapi dicampur oleh suaminya, berarti hukumnya tidak boleh. Harus dia mandi dulu, kemudian bebas dia mau mengerjakan apa. Itu adalah dalilnya. Wan nifas kal haid il ijma', dan hukum nifas seperti haid, yaitu darah nifas kalau sudah berhenti maka wajib bagi dia mandi. Kemudian yang kelima, wajib bagi dia adalah mandi adalah al-maut, yaitu meninggal dunia, mati, kematian. Karena memandikan orang mati adalah hukumnya wajib. Mayit tersebut dimandikan hukumnya wajib. Walaupun siapa yang memandikan adalah urusan lain, adalah fardu kifayah. Tetapi seorang muslim yang meninggal dunia adalah dimandikan hukumnya wajib. Memandikan ya mayitnya harus dimandikan, wajib hukumnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits ghusl ibnatihi Zainab binti Rasulullah SAW hina tufiyat. Hadis adalah dari hadis Nabi ketika putrinya Zainab meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Ighsilnaha. Kata Nabi SAW, mandikanlah dia. Mandikanlah dia. Wa qala ighsilu bima'in wa sidrin. Nabi SAW fil mahram, bagi yang mahram ya, bagi yang mahram juga mandikanlah dia dengan air dan sidr, yaitu daun bidara. Ini juga termasuk sunnah, kita memandikan mayit dengan menggunakan daun bidara. Tapi yang memandikan harus mahramnya. Jangan sampai yang memandikan bukan mahramnya. Sebelum kita meninggal, kemudian kita lawan jenis yang memandikan, maka tidak boleh, haram hukumnya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini juga harus diperhatikan ya ikhwah semuanya ya. Jadi tentang masalah mahram juga berlaku kepada orang yang sudah meninggal dunia. Urusan mahram tidak hanya berlaku kepada urusan ketika dia masih hidup, tetapi juga berlaku ketika seorang tersebut sudah meninggal dunia. Maka jangan sembarangan masalah ini. Ketika memandikan mayit, maka lihat dulu dia mahram maka tidak nih. Jangan sampai meninggal dunia dan seorang muslim meninggal dunia memandikan tetangganya yang bukan mahramnya. Na'udzubillah, melihat auratnya, memegang auratnya. Bahkan di sebagian madhab apabila seorang mayit adalah diwudukan, kalau seandainya disentuh dengan yang bukan mahramnya adalah menjadi batal wudunya.
Ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Karena dan masalah ini adalah ta'abbud, ya. Masalah ini adalah ta'abbud, niatkan adalah karena ibadah, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mayit itu adalah najis hukumnya, tidak. Mayit itu dimandikan bukan karena mayit itu najis, enggak. Seorang muslim adalah tahir hayyan kana au mayyitan. Seorang muslim adalah hukumnya suci walaupun dalam keadaan hidup dan mati. Tetapi memandikan mayit adalah karena itu perintah dan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa perkara seseorang muslim harus wajib mandi. Ya, wajib mandi ada 5 tadi. Dan ini harus diperhatikan dan harus dicek, harus di cross check, ya. Jadi selain dari 5 ini maka tidak wajib bagi dia mandi. Ustadz, ana seharian nggak mandi, Ustadz. Walaupun antum tidak mandi 5 hari sekalipun, selama tidak ada 5 perkara ini yang datang kepada antum, maka antum tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Yang wajib mandi adalah 5 perkara ini. Tentu hukum yang lain juga berlaku. Kalau antum nggak mandi 5 hari, kemudian mengganggu orang lain, mengganggu sholat orang dengan aroma yang tidak enak yang keluar dari badan antum, itu urusan lain. Tetap berdosa. Seperti itu. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah. Mas'alatu tsaniyah adalah yang kedua adalah tentang sifat mandi besar. Sifat mandi besar. Kita peringkas saja. Sifat mandi besar itu ada 2. Kaifiyatul istihbab, ada sifat yang disunnahkan. Wa kaifiyatul ijza adalah sifat atau tata cara mandi besar yang sah-sah saja. Tentu kita seorang muslim pengen dong kita mandi besar sekalian kita mendapatkan sunnah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi SAW lebih sering mandi dengan kaifiyatul istihbab. Kenapa kok disebut kaifiyatul istihbab? Yaitu mandi besar dengan cara yang sunnah, yang disunnahkan, karena Nabi lebih sering mandi wajib menggunakan tata cara ini. Apa? Yang kaifiyatul istihbab adalah fahuwa ayyaghsil yadayhi. Pertama kali kita mencuci tangan kita terlebih dahulu, kedua tangan kita. Summa yaghsil farja, kemudian kita membersihkan kemaluan kita, kemaluan depan dan belakang juga. Kemudian wa ma asabahu minal adha, dan juga membersihkan anggota badan yang ada najisnya seandainya, atau kencing lah, ada anggota badan kita yang kena kencing ataupun yang lainnya, maka itu lebih dahulu dibersihkan. Summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian kita berwudu. Kita belum mandi nih, kita berwudu. Berwudu seperti antum berwudu ketika sholat. Habis itu selesai berwudu, summa ya'khudhu biyadaihi ma'an fayukhallilu bihi sya'ra ra'sihi. Kemudian setelah berwudu baru kita mengambil air, kemudian menyiramkan air tersebut ke anggota yang kanan terlebih dahulu, ya, anggota yang kanan terlebih dahulu, kemudian menyiramkan ke tubuh kita yang kiri dengan kita menyela-nyela, ya, semuanya harus kena kanan. Setelah itu baru kita baru kita menyiram ke kepala kita dengan menyela-nyela dengan jari ini, menyela-nyela rambut kita semuanya di sela-sela, dan seperti itu dengan secukupnya saja, dengan secukupnya saja, jangan sampai mubadzir air, secukupnya saja. Intinya adalah semua anggota badan kita terkena dengan air, tersentuh, terkena air, semuanya. Di seandainya orang laki-laki yang memiliki jenggot harus terkena ke di kulit dagunya dan sebagainya. Itu adalah, ini adalah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis yang riwayat muttafaqun alaih. Itu adalah kaifiyatul istihbab. Itu adalah tata cara yang sunnah. Kemudian tata cara yang diperbolehkan, ya, yaitu kita langsung mandi. Kita langsung mandi dengan niat memang mandi besar, dengan niat mandi besar. Dan itu juga ada hadisnya Nabi SAW, hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW Nabi SAW menaruh bejana
yang di situ ada air wudunya. Kemudian setelah ada air ya untuk mandi janabah, kemudian Nabi SAW mencuci kedua tangannya 3 kali, kemudian Nabi SAW berkumur-kumur, kemudian beristinsyak, kemudian langsung mencuci wajahnya dan tangannya, kemudian langsung tanpa berwudu langsung menyiramkan air ke semua anggota badannya dan termasuk kepalanya. Dan seperti itu. Kemudian ada seorang sahabat, artinya Aisyah radhiyallahu taala anha, Maimunah, yaitu memberikan handuk kepada Nabi SAW, tetapi Nabi SAW tidak mau. Nabi SAW lebih memilih membersihkan sisa air yang ada di tubuhnya dengan tangannya. Itu adalah tentang sifat tata cara mandi besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin tetapi wala yajibu 'alal mar'ah naqdha sya'riha fil ghusl minal janabah. Tapi bagi perempuan tidak wajib kalau seandainya ada seorang perempuan yang memiliki rambut yang lebat, kemudian rambutnya itu dikepang ataupun diikat, maka bagi perempuan tidak wajib melepas ikatan rambut tersebut apabila mandinya adalah mandi junub, maka tidak wajib. Tetapi yang wajib adalah apabila perempuan tersebut mandi haid, mandi suci dari haid, maka perempuan tersebut harus melepas ikatan kepang rambutnya atau melepaskan ikatan rambutnya. Yang pokoknya intinya adalah semua ikatan yang ada di rambutnya harus dilepaskan ketika dia mandi haid, ketika suci dari haid. Tetapi kalau seandainya mandi junub, tidak wajib bagi seorang perempuan untuk melepaskan ikatan rambut, tetapi harus memastikan air telah membasahi rambutnya. Apa hadisnya? Adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, qultu, saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhufr ra'si. Ya Rasulullah, rambut saya itu dikepang, kata beliau. Saya memiliki rambut yang lebat, artinya rambut saya itu dikepang, atau mungkin dikepang atau dianyam. Pokoknya intilah perempuan lah lebih faham ya, seperti itu ya. Afa anquduhu li ghusl janabah? Apakah saya mau melepaskan kepangan rambut saya Rasulullah ketika saya ingin mandi junub? Kemudian Nabi SAW, la, tidak, enggak usah dilepas. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayatin. Cukup bagimu untuk menyiramkan air ke rambutmu saja atau ke kepalamu saja, tiga siraman dengan di sela-sela tangannya dalam rambutnya. Summa tafidhina alaik bil ma' fatahhirin. Kemudian sempurnakanlah air kepada tubuhmu, maka ketika itu kamu menjadi suci dan bersih. Ini adalah titik yang penting untuk perempuan adalah perkara ini ya, karena perempuan banyak yang rambutnya panjang, rambutnya diikat atau rambutnya dikepang. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan. Insyaallah kelanjutan dari hukum-hukum mandi adalah nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi antum semuanya. Apabila ada pertanyaan ataupun ada masukan bisa ditanyakan di nomor yang sudah disediakan oleh official kami. Kemudian apabila ada yang perlu saran ataupun bisa dikirim ke sana. Jangan lupa di-subscribe terus video kami, dan juga insyaallah untuk selalu menyebarkan dakwah Islam, yaitu menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman dan juga orang yang menuntut ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.